Buat lo yang suka lari ataupun workout, gue baru coba namanya Amazfit Up Earbuds nih. Bentuknya lucu kayak anting gini, tapi kalau misalnya lu gerak-gerak pas olahraga atau headbang sekalipun gak copot-copot. Tapi gimana nih, ini kan open ear design dimana gak masuk sepenuhnya ke lubang telinga lu, bassnya tuh nendang atau enggak ya? Biar lu kebayang, gue tes pakai lagu-lagu terkenal dari Justin Bieber. Pertama-tama gue ngomongin terkait modelnya dulu, dimana nggak cuma unik tapi juga ringan. Ringan pada saat dibawa dengan charging case-nya, ataupun juga apalagi kalau misalnya earbuds-nya doang. Ngomong-ngomong terkait charging case-nya, ini sih standar, tapi ya cukup oke lah dengan kayak tampilan yang transparan, dan juga ada colokan Type-C untuk nge-charge, dan juga ada tombol untuk pairing-nya yang ada di bagian belakang. Sedangkan kalau untuk earbuds-nya, ini masih mengandalkan pengontrol yang ada tombolnya. Untuk beberapa orang pastinya lebih suka karena lebih tactile, karena pada saat lagi olahraga itu akan mendapatkan feedback, jadi lu tahu ini ketekan atau enggak. Beda kalau misalnya touch memang lebih seamless sih secara desain, tapi kadang kalau misalnya tangan lu lagi basah, itu kayak jadi nggak tahu nih apakah kontrolnya ini tuh kayak bener-bener terlaksana atau enggak. Jangan lupa untuk berolahraga dengan menggunakan One More, entah itu lu berlari ataupun juga lu workout di gym, semuanya bisa pakai One More. Kalau ngomongin connectivity, pairingnya tuh sangat seamless ya, sangat mudah. Dari pertama gue pakai itu nggak pernah ada masalah, dia masih searching secara lama. Pokoknya kalau udah deket dengan handphone ataupun dengan laptop, pada saat pencet tombolnya dan tekan berapa saat, dia akan langsung muncul di Bluetooth list perangkat lu, entah itu laptop ataupun juga smartphone ataupun juga jam Amazfit lu. Tapi yang paling gue suka dalam sebuah earbuds apapun bentuknya, yaitu kemampuan multi-point pairing. Ini yang paling gue bawel nih. Nah, tapi gue suka si Amazfit Up ini karena koneksinya gampang dan switchingnya itu juga cepet. Misalnya dari HP ke laptop atau sebaliknya. Gue udah coba nih ke 3 perangkat nih, jadi gue konekin ke HP gue, ke smartphone, dan juga ke jam Amazfit. Jadi kalau misalnya awalnya connect ke HP dan laptop, terus mau ganti ke HP dan jam kombinasinya, cukup disconnect dari laptop tanpa harus perlu forget lagi, jadi nggak lama tuh. Dan Amazfit bisa langsung pindah otomatis kombinasinya. Yang ngomong-ngomong terkait jam Amazfit, gue juga lagi mengexperience Amazfit T-Rex 3 nih, yang sudah memiliki storage untuk menyimpan musik MP3 yang bisa disandingkan dengan si earbuds Amazfit Up ini. Jadi kalau misalnya lu mau tahu lebih lanjut ulasan gue seperti apa, jangan lupa untuk subscribe di official dong. Oke, langsung aja kita ngomongin terkait audio quality. Tapi yang belum tahu terkait keunggulan, kalau misalnya lu pakai earbuds yang open ear design, buat yang belum fasih atau belum kayak terlalu familiar dengan konsep open ear, intinya kalau earbuds yang biasa itu kan menyumpal lubang telinga lu. Nah, kalau open ear itu jadi masih ada ruang yang tidak tersumpal oleh si earbud tersebut, makanya dibilang open ear. Nah, jelas dong kelebihannya apa, terutama nih buat lu yang suka olahraga di luar ruang kayak misalnya lari. Nah, lari misalnya di Indonesia, ya kita tahu dong pasti kan banyak kayak kendaraan-kendaraan. Nah, kelebihannya dengan menggunakan open ear design yang earbud seperti ini, lu bisa mendengarkan lagu, tapi kalau misalnya volumenya nggak terlalu tinggi ya, lu juga masih bisa mendengarkan kondisi sekitar. Jadi untuk keamanan masih bisa terjaga. Jadi lu kalau mendadak ada motor yang ngebut di samping lu, setidaknya lu tuh udah bisa mendengar. Nggak semuanya terkait musik lu yang lu dengar. Buat lu yang lagi suka olahraga lari ataupun sepeda atau olahraga apapun yang outdoor dan pengen dapetin kacamata yang stylish tapi juga performance abis, nah langsung aja cek bahasan gua terkait Active Lab. Linknya tuh tinggal klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Dan si Amazfit Up ini EQ-nya itu juga bisa di setting-setting. Mulai dari yang standar itu awalnya, terus kalau misalnya lu mau nambahin boost entah itu di bass, di treble, atau di vokal pun itu juga bisa. Tinggal lu sandingkan aja dengan aplikasi si Amazfit yang namanya Zep. Oke, langsung aja nih kita komenin menggunakan judul-judul lagu Justin Bieber. Kita mulai dengan si bagian bassnya atau bagian low-nya. Nah, langsung gampang aja deh. Kenapa gue pakai judul lagu-lagu Justin Bieber? Karena asumsinya itu yang paling populer dan mungkin mayoritas dari lu paling tahu lagu-lagu hitsnya. Nah, kalau ngomongin bass, untuk deep sub bass, gue pakai lagunya si Justin Bieber yang Where Are You Now. Nah, menurut pendapat gue deep sub bassnya itu masih dapet banget ya. Dimana pada saat yang lagunya tuh yang
where are you now, terus ada kayak wing wing net. Nah itu kayak masih asik banget berasa di kuping gua. Jadi kayak untuk ukuran open ear design ya tentunya nggak bisa dibandingin dengan earbuds yang sepenuhnya nutup lubang telinga lu ya, pasti itu kan beda kategori produk juga. Tapi untuk lagu ini gue ngerasa deep sub bass-nya tuh masih dapet banget. Nah gimana dengan kepancian dari bass-nya? Nah gue tes pakai lagu yang judulnya Sorry, yang dimana tuh kan banyak kayak dentuman-dentumannya ya lagunya si Justin Bieber itu. Nah gue masih merasakan tuh ya dentumannya tetap kayak berasa banget di kuping gue. Nah, tapi kalau menurut pendapat gue, bagian yang kalau bassnya heavy bass drop itu kayak belum terlalu dapet kalau menurut pendapat gue. Gue coba di lagunya si Justin Bieber yang Let Me Love You. Jadi yang sebelum kayak reference-nya dia itu, nah itu kayak agak ya tetap ada powernya, tapi kerasa kayak kurang ekstrim aja gitu. Jadi kayak kurang asik diajak joget kalau untuk khusus lagu itu ya. Jadi ngomongin heavy bass drop gitu. Buat lo yang lagi cari baju lari terutama merek Volt and Rest yang dari Bandung itu dan masih ragu dengan fitnya, langsung cek aja video gua yang kasih tahu terkait fitnya. Langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Bagian gua kaget yang gua pikir nggak sebagus itu yaitu bagian mid, dimana kayak gua pikir kan ya udah kayak bassnya biasa kan ya bass kayak apalagi untuk market Indo mungkin bassnya yang dikencengin gitu ya. Tapi ternyata midsnya ini dapat banget, dimana dapat tuh dalam artian buat gua ya udah cukup clean. Nah itu gue coba ambil dengan pas dengerin sampel lagunya si Love Yourself ya. Jadi kan itu banyak atau enggak mayoritas dari lagu itu sebenarnya dominan itu suaranya si Bieber gitu. Nah dan pada saat terakhir dia yang kayak berdengung ya, apa humming ya kayak nah itu juga masih berasa cukup clean menurut pendapat gue ya, dan itu oke banget. Dan kalau misalnya lu suka mendengarkan lagu yang punya efek dramatis dari vokal dari penyanyinya, contohnya dalam hal ini gue gambarkan dengan lagunya Ghost-nya si Justin Bieber, ini juga masih berasa kok emosi dari suaranya si Justin Bieber, jadi detailnya ya masih cukup oke lah. Dan sedangkan kalau untuk ngetes treble, gue pakai lagunya si Justin Bieber yang judulnya Intention, karena kan banyak yang sepanjang lagu tersebut ya. Nah, menurut pendapat gue sih itu high treble-nya masih sangat oke dan tidak ada kayak semacam distorsi ataupun kayak terasa harsh gitu pada saat high treble. Sedangkan kalau audio quality-nya pada saat di Pauline volumenya entah itu untuk musik ataupun juga pada saat mendengarkan podcast, gue sih nggak ada merasa ada masalah ya. Maksudnya tuh masalah dalam hal ini tuh distorsinya kenceng pada saat volumenya naik. Jadi kayak masih aman-aman aja sih so far saat ini. Pada saat lari di pinggir jalan, ini masih bisa clear banget musik yang lo dengerin karena ada noise reduction-nya. Dan kalau untuk water resistance dan durability-nya ini udah IPX4. Jadi apa artinya? Kalau misalnya lo ya keringet-keringet pada saat kayak workout ataupun lari dan kayak kena air hujan, tapi gerimis ya, bukan kayak hujan besar dan kuyup, itu kayak masih aman banget. Dan tentunya udah pastinya jangan sampai dibawa ke kolam renang. Nah sedangkan gimana sih mic dari earbuds ini? Langsung aja ya, karena dia memiliki sistem yang namanya phone call noise reduction. Halo, tes 1, 2, 3. Ini adalah suara dari Amazfit Up dalam keadaan hening. Gimana suaranya? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Halo, ini adalah suara dari Amazfit Up dalam keadaan suasana kafe yang ada lagunya. Gimana suaranya? 1, 2, 3. Dan di Amazfit Up ini kalau misalnya tombol di earbudsnya itu ditekan 3 kali, itu digunakan untuk mengaktifkan voice assistant di smartphone masing-masing. Tapi sayangnya musiknya tuh bisa mengaktifkan ChatGPT. Semoga nanti di iterasi selanjutnya bisa tuh, pasti lebih seru dibandingkan ya kalau pakai Siri kan agak biasa gitu ya. Sedangkan kalau untuk baterainya menurut pendapat gue cukup sesuai dengan janjinya yang up to 6 jam. Tapi tentunya sih akan lebih awet ya kalau misalnya lu mendengarkannya tidak selalu di volume yang paling tall. Oke, konklusinya apa? Menurut pendapat gue positifnya kalau secara model buat teman-teman yang suka open ear design ini bisa menjadi alternatif banget. Alternatif buat teman-teman yang nggak suka kalau misalnya tuh yang shape dari open earbuds-nya itu yang oval ya. Karena ini kan bentuknya si Amazfit Up itu bulat ya, jadi kayak bola. Jadi itu sensasinya berbeda. Tapi again itu tergantung preferensi lu. Dan yang kedua, kalau ngomongin model juga, ini buat teman-teman yang suka daun telinga itu terasa capek ya. Karena kalau misalnya open ear design itu pada umumnya itu akan melingkar di atas daun telinga, sedangkan ini akan mencapit daun telinga lu. Jadi kayak lebih ke preferensi, tapi ini menjadi alternatif yang sangat oke di pasaran.
Dan ini kan harganya dari Amazfit Up ini adalah 599.000 ya. Dan gue ini ngerasa fair dengan audio quality yang diberikan sih. Jadi dengan bassnya gue merasa cukup, dengan preferensi lagu gue, vokalnya juga masih aman, dan juga untuk kayak treble-nya juga ya masih aman. Intinya sih nggak ada distorsi ataupun kalau misalnya pecah pada saat volumenya tuh dinaikin. Mungkin sekedar catatan aja nih buat teman-teman yang belum tahu dengan konsep open ear design. Yang namanya juga open ear ya. Jadi kalau misalnya lu lagi dengerin lagu sesuatu, kalau apalagi volumenya lu call-in, itu udah pasti ya ada kayak kedengeran tuh sekitar lu kayak gitu. Tapi tergantung sih seberapa deket juga orang sekitar lu itu. Kalau misalnya samping-sampingan banget ya pasti kedengeran. Dan sekedar masukan aja buat Amazfit, kalau misalnya untuk bagian EQ settingsnya kalau bisa dibikin lebih kontras lagi. Ini mungkin bisa tinggal firmware update ya, atau enggak mungkin nanti di iterasi Amazfit Up yang kedua ya. Tapi overall gue merasakan experience yang oke. Nah jadi gimana? Apakah Amazfit Up itu cocok untuk keseharian dan gaya hidup aktif lu? Tulis di kolom komentar ya. Gue Andrew and until next time.